wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.1 dengan modul 1.2. Sebelumnya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Yuliati SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, maka kali ini saya telah membuat refleksi dengan model 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama adalah tentang peristiwa. Peristiwa penting saat saya mempelajari modul 1.1 adalah di mana saat saya mengetahui bahwa tujuan dari pendidikan sesungguhnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini pendidikan harus menyadari bahwa anak bukanlah tabula rasa. Pendidik sebagai pamong diharapkan mampu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, baik menjadi manusia maupun menjadi anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan haruslah berpihak kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam serta kodrat zamannya. Sehingga murid seharusnya menjadi subjek pembelajaran, bukanlah menjadi objek pembelajaran. Kemudian pada akhirnya, saya menyadari mendidik tidak hanya sekedar mengajar saja, namun juga harus menekankan pada menanamkan budi pekerti pada anak. Kemudian peristiwa penting saat saya mempelajari modul 1.2 adalah saat saya mengetahui tentang nilai-nilai guru penggerak yang harus ada pada diri saya dan mendukung peran saya sebagai guru penggerak nantinya. Penting bagi saya untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila pada anak. Selanjutnya, saya pun mendapatkan penguatan pemahaman bahwa peran seorang guru tidak hanya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, namun juga harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta aktif menggerakkan komunitas praktisi dalam rangka meningkatkan kompetensi diri dan upaya menghadapi perubahan dalam paradigma pendidikan. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidik untuk berperan sebagai pamong atau fasilitator atau pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, maka seorang pendidik harus memiliki nilai berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Di samping peran utama sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya seorang guru juga harus berperan untuk mewujudkan kepemimpinan bagi murid, mendorong kolaborasi, dan menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi sebagai wadah berbagi praktik baik dan berkolaborasi bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah tentang perasaan. Saat peristiwa itu terjadi, saya pun merasa yang pertama, saya merasa tertampar dan malu karena saat saya merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan, ternyata pembelajaran saya masih jauh dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasi nilai guru penggerak. Kemudian saya pun merasa tertantang. Ketika saya menyadari bahwa pembelajaran saya masih jauh dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pun merasa tertantang untuk memperbaiki pembelajaran saya. Saya juga harus lebih reflektif dan konsisten untuk memberikan keteladanan yang baik bagi murid. Selanjutnya, saya juga merasa bersemangat layaknya anak kecil yang mendapatkan mainan baru.
Seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru, saya pun sangat bersemangat untuk merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya mengeksplor diri dan meningkatkan kompetensi untuk mampu membuat berbagai media pembelajaran dalam upaya mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, fokus pembelajaran saya adalah pada transfer materi dan menuntaskan materi saja, serta bagaimana anak-anak untuk tepat mencapai KKM saja. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan juga masih sering berpusat kepada guru, dan saya belum konsisten untuk melaksanakan refleksi. Kemudian, yang saya pahami sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah peran seorang guru hanyalah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas saja, sehingga saya kurang melakukan kolaborasi dengan teman-temannya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya pun memahami bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer materi dan mencapai nilai KKM saja, namun juga harus menanamkan nilai karakter serta budi pekerti pada anak, sehingga saya harus memberikan keteladanan yang baik secara konsisten. Kemudian yang kedua, saya juga menyadari akan arti pentingnya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak kepada murid dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, serta melaksanakan refleksi secara konsisten pada setiap pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, saya juga mengetahui bahwa peran dari seorang guru tidak hanya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas saja, melainkan harus juga berperan aktif mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, serta menjadi coach guru lain agar dapat bersama mewujudkan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid. Selanjutnya adalah penerapan ke depan. Setelah saya memahami modul 1.1 dan modul 1.2, saya pun ke depannya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun, yakni menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat anak. Selanjutnya, saya pun akan melaksanakan refleksi dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian, saya akan melakukan perbaikan sebagai tindak lanjutnya, serta saya akan mengembangkan dalam menciptakan inovasi pembelajaran. Kemudian, saya juga akan melakukan pembiasaan budaya positif dan memberikan keteladanan yang baik pada murid secara konsisten. Selanjutnya, saya akan aktif meningkatkan kompetensi keprofesian dengan mengikuti berbagai BIMTEK, workshop, diklat, serta kompetisi pengembangan pembelajaran. Saya pun akan mendorong kolaborasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, murid, maupun orang tua murid dalam mengembangkan pembelajaran. Yang terakhir, saya akan membentuk komunitas praktisi sebagai wadah berbagi praktik baik dan berkolaborasi dalam melakukan inovasi pembelajaran. Nah, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya lakukan. Semoga menginspirasi dan terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.